Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran sesi ke-10 untuk mata kuliah Sistem Telekomunikasi bagi mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2020 di Universitas Nusa Putra. Baik, di sesi 10 ini saya akan menjelaskan secara ringkas saja mengenai modulasi. Ini memang sebelumnya sudah sempat saya mention di dalam pertemuan tatap muka antara sesi 3 atau 4 di awal-awal, namun di sini akan lebih dijelaskan kembali terkait dengan beberapa prinsip dari dasar modulasi, kemudian juga ada modulasi gelombang kontinu dan ada juga modulasi pulsa. Nah, di sini di pertemuan tatap muka sebelumnya mungkin rekan-rekan sudah memahami bagaimana sebuah sinyal informasi ini bisa dikirimkan, ya, bisa diterima oleh penerima, perangkat penerima, misalkan pada contoh pada telekomunikasi radio, bagaimana suara kita kemudian dirubah menjadi gelombang-gelombang listrik analog menggunakan sebuah transducer, contohnya misalkan mikrofon. Kemudian transducer ini tentunya suara kita memiliki frekuensi-frekuensi yang istilahnya tertentu yang memang menjadi standar frekuensi manusia berbicara antara 300 sampai 3000 Hz. Bagaimana si suara informasi ini bisa dikirimkan ya melalui gelombang radio ya di frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, ini tentunya juga di Indonesia ini punya regulasi khusus bagaimana setiap sistem telekomunikasi ini atau sistem yang menggunakan jalur gelombang radio atau frekuensi sebagai media untuk mentransmisikan informasi sudah diatur frekuensi kerjanya. Contoh misalkan di radio ya 88 sampai 108 MHz itu bisa digunakan untuk broadcast radio gitu kan, atau di Bluetooth itu di 2,4 GHz, Wi-Fi juga sama. Dan ini tentunya suara kita yang akan dibawa di frekuensi tersebut harus melalui proses yang dinamakan tadi modulasi ya. Jadi bagaimana suara kita yang frekuensinya rendah tadi 300 sampai 3000 Hz itu bisa dikirimkan melalui frekuensi tinggi, contoh tadi radio di 90 MHz. Nah, ini tentunya dilakukan sebuah proses namanya modulasi. Jadi menumpangkan informasi atau sinyal informasi dari suara tadi ya pada suatu gelombang pembawa atau carrier. Nah, ini gelombang pembawa ini dibangkitkan ya, tentunya dibangkitkan melalui sebuah alat yang dinamakan dengan osilator itu peredam. Osilator ini membangkitkan frekuensi tadi di 90 MHz dan kemudian dilakukanlah proses yang dinamakan modulasi sehingga sinyal suara yang kita rendah ini bisa dibawa oleh frekuensi tinggi tadi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Ya contoh misalnya kita mau pergi ke suatu daerah dengan jalan itu mungkin nggak akan nyampe, tapi ketika kita menumpang naik bis ya dengan kecepatan tinggi, akhirnya kita bisa sampai di tempat tujuan. Dan ketika sampai itu ada terjadi proses demodulasi, dipisahkan kembali antara carrier dengan informasinya sehingga yang diterima adalah informasinya ya. Nah, di sini modulasi, ada proses modulasi itu yang ditumpangkan itu ada 3 jenis sebetulnya ya. Ada amplitude modulation atau AM, frekuensi modulation FM, ada phase modulation PM ya. Biasanya untuk broadcast radio yang banyak digunakan adalah FM ya, frekuensi modulation artinya di sini frekuensinya lah yang kemudian ditumpangkan gitu ya. Nah, sedangkan di sini juga pada transmisi yang lainnya ada yang dinamakan juga pulse modulation dan continuous wave modulation ya. Ada analog modulation, digital modulation, analog pulse modulation dan digital pulse modulation ya. Nah, di sini ada persamaan sinyal ya di halaman 2, nanti rekan-rekan lihat ini persamaan
sinusoidal sederhana untuk sebuah gelombang, namun di sini nanti bisa terlihat bagaimana antara dua sinyal ini ditumpangkan dan bagaimana hasil pengaruh sinyalnya ya. Nah, ini kenapa di radio ini banyak digunakannya frequency modulation, karena frequency modulation itu yang dirubah itu adalah rentang frekuensinya ya. Kalau dulu ada radio namanya amplitude modulation AM, entah mungkin sekarang ada juga yang masih menggunakan. Risknya adalah amplitude ini kan berpengaruh terhadap keras lemahnya bunyi. Risknya adalah kadang bunyinya informasinya muncul, kadang tidak, kadang hilang. Nah, itulah risk dari AM. Tapi kalau FM amplitudonya konstan, teman, ya paling nanti dari frekuensi suara yang disampaikan yang akan berubah-ubah, gitu ya. Tapi informasi pastinya akan terdengar, gitu. Makanya sekarang banyak menggunakan FM karena amplitudenya adalah aman di situ ya. Dari situ ada modulasi gelombang kontinu ya. Ini juga ada sinyal diskrit, sinyal digital ya, modulasi sinyal digital ini. Nah, ini beda lagi nih ya, udah di ranah digital. Di situ ada 4 nih, ada amplitude shift keying atau ASK, frekuensi shift keying atau FSK, kemudian phase shift keying PSK, dan quadrature amplitude modulation QAM. Ya, dan setelah itu juga ada jenis-jenis lainnya. Ini adalah sinyal-sinyal diskrit, tadi udah sinyal digital yang kemudian dimodulate gitu ya. Kalau yang tadi saya bahas di radio itu adalah sinyal-sinyal analog gitu ya yang dimodulate. Seperti itu, sehingga ada modulasi pulse modulation, tadi ada analog pulse modulation, jenis-jenisnya ada, kemudian ada digital pulse modulation, seperti itu. Nanti bisa dilihat bagaimana jenis-jenis ini bicaranya modulasi digital, modulasi pulsa. Pulsa ini jadi kan berbeda dengan continuous, ya, bagaimana pulsa-pulsa yang muncul, ya, ini kemudian dimodulasi oleh modulasi diskrit seperti itu. Itu mungkin di pertemuan 10 hari ini, silakan dipelajari lebih lanjut materinya, kemudian dikerjakan kuis dan tugasnya, dan jangan lupa juga untuk dipersiapkan presentasi untuk masing-masing kelompok ya, yang sudah dibagi menjadi 5 kelompok untuk mempresentasikan macam-macam sistem telekomunikasi hasil dari rekan-rekan mencari literatur untuk masing-masing sistem telekomunikasi, presentasikan, dan mudah-mudahan bisa apabila menemukan sebuah permasalahan dan diberikan solusi atau metodenya, itu mudah-mudahan bisa kita publikasikan dalam sebuah jurnal. Baik, terima kasih untuk pertemuan 10 atas attention-nya. Sampai ketemu nanti di pertemuan sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.